Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim dengan NIM 200200178 akan mempresentasikan mengenai pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Yang pertama, dimulai dari pasar modal. Pengertian pasar modal. Dalam artian sempit, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang ditentukan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat bertemunya antara penawar dan peminta surat berharga. Yang kedua, fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alternatif berinvestasi, sebagai dana jangka panjang, sebagai alat untuk melakukan divestasi, sebagai alat rekuirisasi pasar perusahaan. Yang ketiga, manfaat pasar modal. Selain memiliki fungsi, pasar modal juga memiliki beberapa manfaat, yaitu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Pasar modal sebagai alternatif investasi, pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Pasar modal merupakan pelaksana manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, kemudian peningkatan aktivitas ekonomi sosial. Yang keempat, instrumen pasar modal. Terdapat 5 instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, bukti raik atau raik isu, waran, dan reksadana. Yang kelima, pelaku pasar modal. Para pelaku pasar modal ini ada 5 pihak, yaitu emiten, perantara emisi yang terbagi menjadi 3, peminjam emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai, kemudian perusahaan bursa efek, serta perantara perdagangan efek, dan yang terakhir investor. Yang keenam, lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Terdapat 2 lembaga, yaitu Badan Pelaksanaan Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal. Yang ketujuh, prosedur emisi. Prosedur dan tahapan emisi sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Yang keempat, evaluasi Papepam. Yang kemudian mendengar pendapat terbuka. Yang ke-8, jenis-jenis pasar modal. Terdapat 3 jenis, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar paralel. Yang kedua, ada pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand and supply, dana jangka pendek. Tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, untuk memenuhi modal kerja, dan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Dari pihak yang menanamkan dana bertujuan untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan untuk spekulasi. Yang ketiga, instrumen pasar modal. Terdapat beberapa instrumen, yaitu interbank money, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, banker acceptance, commercial paper, treasury bill, dan repurchase agreement. Yang terakhir ada pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya. Kemudian tujuan pasar valuta asing, yaitu mendapat keuntungan berupa selisih hasil beli dan harga jual. Mendapat bunga atau selisih suku bunga atau swap. Untuk transaksi pembayaran, untuk mempertahankan daya beli,
pengiriman untuk keluar negeri, dan mencari keuntungan, kemudian pemagaran risiko, dan kemudian kemudahan berbelanja. Yang ketiga, jenis transaksi valuta asing. Dilihat dari jangka waktu perpindahan dananya, pasar valuta asing digolongkan menjadi dua macam transaksi, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Yang keempat, peserta pasar valuta asing, yaitu perusahaan, masyarakat perorangan, bank umum, broker, pemerintah, bank sentral atau BI. Yang kelima, margin trading, yaitu kegiatan pembelanjaan falas secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang keenam, interaksi antara pasar valuta asing dan pasar uang. Jika kita hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaliknya. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.